Iya, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Balik lagi sama channel gua, channel Windu 17. Kayak janji gua yang kemarin, habis nge-review Winfly, sekarang nge-review motor Beatrix. Kita nyebutnya Beatrix nih, Beat Electrics, dari bengkel Pragmatic juga. Nah, ini tadinya konvensional dan sudah banyak bengkel-bengkel konversi yang sudah mengkonversi motor-motor konvensional berbahan bakar bensin jadi elektrik. Nah, sekarang bengkel Pragmatic juga ikut serta nih untuk mengelektrikkan motor-motor bensin. Untuk info awal, ini adalah motor pertama Pragmatic, bengkel Pragmatic yang dikonversi menggunakan produk dari BRT, Bintang Racing Team. Jadi kita adalah salah satu bengkel binaan dari BRT. Nah, apa aja yang kita konversi? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tampilan si Beatrix nih, Beat Electrics. Jadi ini tampilannya masih seperti motor pada umumnya, cuma bedanya dia tidak ada knalpotnya tidak ada. Nah, kemudian kalau dari sisi sininya, sisi kiri masih terlihat ada CVT-nya. Cuma CVT-nya ini sudah kita ganti nih, sudah dimodifikasi, jadi tidak lagi memakai kopling ganda. Kopling ganda udah kita lepas, kita matikan, kemudian ditambahkan lagi tensioner. Sama gearbox ini kita pertahankan, kita ganti dengan yang lebih besar, lebih banyak giginya, rasionya, jadinya kecepatannya bisa menambah. Nah, perawatannya ya hanya oli gearbox ini saja, selain itu ya setting-setting aja. Nah, tampilan itunya dari sebelah kiri seperti itu. Kalau dari sebelah kanannya bisa dilihat knalpot ya udah pasti hilang karena bebas emisi. Nah, ini menggunakan motor BLDC 2000 watt dari BRT. Bisa dilihat tuh, dari BRT tuh. Jadi ini motor pertama memang kita konversinya pakai produknya BRT. Kontrolernya juga BRT. Nah, jadi kontrolernya kalau milik BRT seperti ini pakai Juken 10. Ini kontrolernya. Nah, ini yang ditanam di motor Beatrix yang kita punya. Perbedaannya apa? Ya, ada sedikit keunggulan di motor yang kita buat itu, baterainya itu bisa dicabut. Jadi kalau kita lihat di sini, baterainya ini kapasitasnya 26 Ah 72 volt, dan ini bisa dicabut untuk mempermudah pengguna apabila di parkiran itu nggak ada charging station, sama seperti yang Winfly kemarin gitu. Nah, sekarang kita coba pengecasan tanpa baterai dicabut, dengan baterai tetap di sini. Jadi kita sediakan kabel ini kurang lebih ya 2 meteran. Jadi cukup mudah karena colokannya juga colokan rumah biasa, tinggal dicas saja. Tinggal dicas. Nah, kan sama di rumah kan? Jadi tidak repot. Kabelnya panjang. Jadi teman-teman tinggal sediakan aja colokan di teras atau di parkiran motor, di garasi. Sudah mengecas. Adaptornya ini kapasitasnya 2 ampere. Jadi kalau misalkan di rumah itu cuman butuh sekitar 144 watt. Jadi kalau misalkan daya di rumah 1200, ini cuman makan 144 watt. Gitu. Lama pengecasannya yang biasa ditanyakan,
26 Ah kapasitas baterai dibagi ampere adaptor, jadi 13 jam kalau dari kosong gitu. Terus pertanyaannya ada lagi nih, kira-kira berapa duit sih ngecas itu? Nah, kalau berapa duitnya, kita kalikan dulu nih 26 Ah kapasitas baterai dikalikan tegangannya 72 volt, itu sekitar 1840 watt hours. Sedangkan PLN itu 1 kWh sekitar 1500. Jadi ya sekitar 3000 kurang lah, 3000 kurang, 3000 rupiah kurang. Jadi sangat murah. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 port yang disediakan. Yang satu ini adalah port ke adaptor. Yang kedua ini port dari baterai. Kemudian yang ketiga ini adalah port ke controller. Jadi sudah kita bagi supaya pada saat melepas si konektor ini bisa dilepas juga gitu. Ini pakai konektor XT. Ini bisa berapa ampere? 140 ampere. Jadi aman lah, karena tarikannya, discharge-nya untuk motor listrik ini kalau buat balapan aja lah bisa sampai 100 lah. Kalau buat harian, hasil experience kita nggak sampai 150 ampere. Kemudian ini pakai M35 apa M25 saya lupa. Nah, ini ada konektornya juga sudah standar, jadi aman, sehingga kalau ini goncang-goncang pun ini tidak akan lepas gitu. Nah, sekarang coba kita praktekkan kalau mengecasnya di luar, baterai tidak di dalam sini. Pertama kita cabut dulu itu power, kemudian MCB-nya kita matikan dulu. Nah, setelah dimatikan, cabut untuk yang di baterai, kemudian cabut konektornya, cukup simple. Yang dari adaptor juga kita cabut. Nah, adaptornya kita lepas. Nah, sangat mudah bukan? Bukan. Nah, ini tinggal kita konekin aja nih. Nah, kita konekin. Nah, ini sudah siap untuk pengecasan di luar. Baterainya tinggal diangkat. Nah, sangat simpel. Bobotnya sekitar 11 kilo. Kalau untuk ibu-ibu, emak-emak masih oke lah. Gendong anak lebih dari 11 kilo juga masih kuat kan. Jadi kalau membuat nenteng-nenteng ke dalam masih oke. Nah, ini kita tinggal colokkan saja. Nah, kita lihat ini sudah ngecas. Nah, sudah ngecas. Ya, jadi begitu teman-teman, sangat simpel sekali yang kita buat. Motor ini sudah tidak ngengkol lagi, tidak ada lagi aki soak starternya, sangat simpel sekali. Oke, nah sekarang kita coba nyalakan motornya. Kita masukkan lagi kembali baterainya. Oke, sekarang kita kembalikan ke asalnya si baterai ini. Kita cabut dulu powernya, kemudian cabut dari konektornya. Nah, kemudian cabut juga junctionnya. Baterainya tinggal dimasukkan aja. Masukkan kembali. Oke, kemudian tinggal dikonekkan saja. Nah, sambungin lagi konektornya. Dan ini sangat aman sekali, karena tidak akan salah, karena dia female ketemu male. Kembalikan lagi adaptornya seperti semula, tinggal digulung aja kabelnya.
Nah, kabelnya digulung, kemudian dimasukkan ke dalam ini boxnya yang sudah kita buat. Jadi kita buat box kecil ini itu. Nah, ini merah-merah apaan? Nanti kita akan tahu. Nah, sekarang kita coba nyalakan dulu MCB nya. Oke, kemudian kita nyalakan kontaknya. Oke. Nah, kalau untuk start itu masih sama. Di sini ada tombol start. Ini gunanya untuk on. Kemudian di sini ada pilihan speed normal dan speed turbo. Yes, speed turbo. Jadi kalau misalkan kita mau balap mobil atau apa, mendahului mobil, misalkan di sini sudah habis speednya, kita tinggal dicetek saja sekali. Ini turbonya langsung nambah nih, jadi agak nyentak. Itu fungsinya untuk menambah kecepatan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tombol untuk mundur. Jadi kalau ini ditekan sambil digas, dia akan mundur. Oke, sekarang coba kita start. Kita start dulu. Oke, sekarang kita start lagi. Kita ulang, kita start. Nah, sampai lampu indikator ini yang tadinya engine error sekarang jadi indikator on off. Oke, nah sekarang kita gas. Oke. Nah, memang suaranya agak sedikit kasar karena beltnya itu kita pertahankan, kemudian kita kasih tambahan tensioner ya, tensioner juga dari BRT juga, supaya menambah speed, supaya kecepatannya ikut naik gitu. Nah, ini ada fitur lagi itu yang biasa dikomplain, katanya motor listrik motor hantu, katanya motor setan, nggak ada suaranya. Jadi yang merah tadi, coba buka. Oke, yang merah ini sebenarnya speaker. Untuk sementara kita kasih tombol di sini, jadi bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Coba hidupkan. Nah, coba kita gas. Oke. Nah, jadi ada suaranya. Matikan dulu. Jadi ada suaranya nih motor nih, supaya tidak dikira motor hantu katanya. Gitu. Jadi fitur-fitur yang ada di pragmatik, motor pragmatik antara lain seperti itu. USB. Oh iya, lupa nih, ada lagi nih fitur tambahan ini, USB buat ngecas handphone. Jadi kalau teman-teman dari Grab, Gojek atau teman-teman yang lain kalau lupa ngecas handphone di rumah, di sini sudah kita tambahkan itu port untuk ngecas handphone. Ada tombol on off-nya nih di sini nih. Ada tombol on off-nya juga. Gitu. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari emak-emak nih, supaya terhindar dari tukang parkir. Ya kan, tukang parkir suka mundur-mundurin motor kita nih. Jadi ini juga bisa mundur. Jadi dengan tombol yang sebelah kiri ini kita tekan sambil digas. Nah, dia akan berjalan mundur dengan pelan, jadi masih aman lah. Kalau kekencengan nanti cemplung got juga, bahaya. Nah, ini masih aman nih, pelan gitu. Oke, kemudian untuk speed yang tadi kita bicarakan. Nah, kalau misalkan sudah tidak
dapat membalap mobil atau motor, mendahuluinya, kurang kecepatan, itu tinggal dipencet aja. Kita bisa dengerin nih, suaranya akan beda nih. Jadi ada turbonya nih, motor kita bikin ada turbo, dan itu semua bisa disetting. Motor ini sangat aman karena semua bisa disetting, dan sudah dicoba juga kemarin hujan, banjir, ini masih bisa lewat tanpa ada kendala dan konslet ataupun kesetum, nggak ada tuh. Jadi sangat aman kalau misalkan buat full waterproof ya kan. Nah, kalau misalkan mau dipakai sama anak-anak yang sudah punya SIM ya, pasti ya umur-umur 17, 18. Nah, ini bisa nih diturunkan lagi speednya, request ke kami gitu. Nanti bisa kita settingkan. Ya. Oke, Mas Brot. Itu tadi review motor Betris kita yang sudah bisa diorder juga di bengkel Pragmatic, sudah diuji coba. Nanti kita akan uji coba juga nih Patrick nih, nanti gua akan uji coba. Gua ada planning pergi ke Tangerang, nanti videonya setelah review motor ini. Jadi gue janji nanti kita akan review dari mulai berangkat sampai balik lagi, itu menghabiskan berapa sih baterainya, irit atau enggak. Nah, nanti kita review untuk selanjutnya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like channel gua Windu 17. Thank you. Wassalam.